Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan informasi. Pemirsa, seorang pria menjadi korban penyekapan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh 30 orang pelaku di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa tragis dialami oleh pria berinisial MRR yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 bulan yang diduga berjumlah 30 orang. Selama itu korban kerap disiksa oleh para pelaku dengan berbagai macam penyiksaan, mulai dari tangan diborgol, dipukul secara bergantian hingga dicambuk menggunakan selang dan ikat pinggang. Penyekapan dan penyiksaan diduga berawal dari hutang piutang, di mana sebelumnya korban pernah bekerja sama dengan terduga pelaku utama berinisial HRA terkait bisnis jual beli mobil. Sebelumnya diketahui korban yang bertugas menjual mobil milik terduga pelaku selalu lancar menyetorkan uang hasil penjualan. Namun pada transaksi keempat korban mengalami kendala lantaran uang sisa penjualan senilai 100 juta rupiah digunakan oleh korban untuk keperluan pribadi. Akibat penyiksaan ini korban mengalami trauma berat. Bahkan saat ini korban tidak berani bertemu dengan orang lain. Saat ini kasusnya telah dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Keluarga korban berharap agar para pelaku segera ditangkap. Pihak kepolisian dapat segera bertindak untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat karena kami sudah melakukan pelaporan itu dari tanggal 19 Juni. Dan sampai dengan saat ini baru saksi pelapor saja yang dipanggil dan belum ada saksi dari terlapor. Seperti itu. Kami berharap bahwa semua bukti-bukti itu bisa langsung diambil gitu kan. Masalah hutang yang harusnya diselesaikan secara perdata saat ini marak berujung pidana. Lalu seperti apa seharusnya dalam transaksi hutang piutang ini si pemberi hutang bisa mendapatkan kepastian pengembalian hutang tanpa berakhir dengan ancaman atau hal-hal yang nantinya akan berujung pidana. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi, sehat selalu, semangat selalu. Baik, Kang Asep, seperti apa Anda melihat kasus ini dalam kasus hutang piutang, adanya penyekapan, bahkan sampai penyiksaan, penganiayaan begitu ya, tindakan main hakim sendiri, seperti apa Kang? Ya, sebenarnya kita harus membedakan ada perkara pidana, perdata. Kalau perkara pidana itu hubungannya dengan publik, artinya ketentuannya telah diatur, barang siapa, bla bla bla, nanti diancam. Tapi kalau hutang piutang ya masuk perikan, masuk perdata. Jadi ketika orang tidak bayar hutang, bahasa sederhananya, atau bahasa hukumnya uang prestasi, ya gugat ke pengadilan, bukan dengan main hakim sendiri. Makanya kalau kita utang piutang dengan cara main hakim sendiri, nanti akibatnya kena pidana lain, ancaman, ya, pencemaran nama baik, pemerasan, dan tindak pidana lainnya itu yang terjadi. Bahkan kadang-kadang penegak hukum suka menjadikan penipuan, penggelapan. Tapi sebenarnya utang piutang itu masalah keperdataan. Kalau orang nggak bayar ya gugat secara perdata, bukan dengan cara main hakim sendiri. Baik, nah berkaca dari kasus pinjol yang juga banyak nih Kang ya berujung pada kemudian penyebaran data-data pribadi, foto-foto seperti itu. Nah, tindakan pengancaman dan kekerasan apa yang perlu diperhatikan? Justru sebaliknya, ketika kasih kreditur itu harus ada bagian uang, tapi dengan melakukan perbuatan tadi dengan ancaman, pemerasan, penipuan, kemudian juga tindak pidana lain, pencemaran baik, kan menyebarkan foto-foto dan sebagainya, menyebarkan aib-aib. Justru jadi akan sebaliknya, yang harusnya dia balikan uang, justru dia akan berhadapan dengan perkara pidana. Karena tadi ancamannya bisa banyak, kan dari pencemaran nama baik, ancaman, pemerasan, itu bisa kena gitu kan. Ya, jadi dalam kasus hutang piutang ini agar tidak berujung pada pidana, seperti apa sih seharusnya Kang Asep mencermati baik dari pemberi pinjaman yang melakukan pinjaman agar kemudian sama-sama begitu ya adanya win-win solution, bentuk kerjasama seperti apa yang harus tertuang mungkin dalam surat perjanjian lah. Ya, hukum ngatur ketika orang utang piutang ya gugat secara perdata, tapi kalau secara baik-baik ya selesaikanlah, bayarlah gitu, itu yang paling gampang. Nah kalau misalkan dia lebih bagusnya, kalau nilainya besar ya udah akta notaris kan ya, misalkan beli utang piutang, apalagi misalkan ada bentuk jaminan kalau benda tetap dengan akta tanggungan dan tetap dengan fidusia. Tapi kan sekarang terjadi karena kepercayaan orang itu pinjam utang nggak bayar. Nah kalau nggak bayar jangan melakukan
ancaman, ngerahkan kelompok-kelompok tertentu itu yang tidak boleh. Gitu kan. Makanya saya bilang ya dasarnya kepercayaan tadi ya bikin akta secara notaris. Tapi kalau nilainya kecil, bayar notarisnya kan mahal, ya udahlah akta di bawah tangan gitu. Tapi sekali lagi ini perbuatan perdata, janganlah lakukan perbuatan dengan pidana. Baik, jadi win-win solusinya seperti apa Kang agar bisa menjadi perjanjian yang sama-sama enak gitu loh, nggak usah lah pakai sampai ke main hakim sendiri misalnya? Ya solusinya yang pertama ya utang harus dibayar, itu yang pertama. Kedua ya, nah ketika saling percaya ya tadi yang kreditor dan debitor harus tahu diri masing-masing. Artinya ketika utang dibayar harus dibayar entah sekaligus, entah mencicil atau kalau tadi berupa jaminan ketika orang punya utang. Tapi kan sekarang boleh katakan nggak ada, itu kan kepinjol-pinjol. Tapi kan seharusnya tadi jangan sembarangan gitu kan, memberikan utang harusnya ada dasarnya. Kalau di perikatannya dikenal ya, PACE, kolateral, karakter dan seterusnya ya. Nah, kalau itu mereka mengenal yang mengutangkan, yang diutangkan orang tahu, saya pikir itu akan aman. Tapi kan zaman sekarang banyak ya yang nipu yang dan sebagainya, bayar dan sebagainya itu banyak. Tapi jangan ketika tidak bayar melakukan perbuatan pidana. Baik, nah di Indonesia ini kan kasus hutang piutang banyak dilakukan dengan asas kepercayaan begitu. Nah ini kan menjadi salah satu kelemahan ya. Gimana kemudian agar ini tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ke depannya bagi si pemberi hutang tentunya dengan menggunakan asas kepercayaan itu tadi. Ya tadi saya bilang kan, ketika misalkan karakternya tahu yang diberi itu siapa, ya jaminannya apa, itu aman. Tapi kan masalahnya tidak semua sama, gitu kan. Makanya pinjol-pinjol bergerak itu yang terjadi. Gitu. Makanya mereka untuk menagih dengan cara-cara menyebarkan berita yang tidak baik, ya, entah kesusilaan, kemudian ancaman, itu yang terjadi. Tapi kan sementara bagi debiturnya, ya peduli amat, itu EGP, itu yang terjadi. Tapi kalau misalkan yang mengutangkan yang diutangin baik-baik sih nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan kita sekarang tahu sendiri gitu kan, orang yang pinjol juga berharap nilai bunganya tinggi dan juga harus kembali ya. Ketika marketingnya dengan ketika penyelesaiannya dia juga sembarangan gitu kan. Jadi Kang, langkah-langkah yang harusnya ditempuh tuh seperti apa ya biar sampai tidak main hakim sendiri? Balik lagi kan ini kan bisa disomasi, kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib, seperti apa bisa Anda sampaikan? Ya, kalau utang piutang mah ya gugat perdata lah, gugat di pengadilan. Cuma masalahnya kalau nilainya kecil 2 juta, 3 juta sampai 10 juta, 15 juta ya habis biaya ke pengadilan. Tapi sekali lagi hukum beri ruang ketika orang utang piutang silakan gugat kalau dia one prestasi, hanya itu. Tapi kalau dia memang baik-baik menyelesaikan jalan damai ya ada masalah. Cuma masalahnya kan yang berutang ini kan banyak ya. Nah, dilibatkan orang banyak, kalangan kecil, kalangan besar, kalangan kecil lebih besar lagi. Tapi kan kalau tingkat besar ya gampang kan, kan tadi saya katakan kalau punya utang ya kalau benda tetap pakai hak tanggungan, kalau benda bergerak ya pakai fidusia gitu kan. Baik, jadi perlu diperhatikan kembali jangan sampai nantinya kasus hutang piutang ini malah berujung pada pidana ya bagi sang pemberi hutang. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.